Mbak, sabuk pengamannya dipakai ya? Oh iya, saya lupa. Penggunaan sabuk pengaman di kursi pengemudi itu merupakan keharusan. Namun yang paling sering dilupakan, penggunaan sabuk pengaman di bangku penumpang belakang. Padahal sabuk pengaman ini berguna untuk mengurangi benturan jika terjadi kecelakaan. Yuk Pak, jalan. Oke Mbak. Inilah sejumlah insiden kecelakaan yang menimpa para penumpang belakang di Amerika Serikat. Oh my God. Situasi ini sempat jadi viral di media sosial. Kalau para penumpang belakang sangat beresiko jika tak memakai sabuk pengaman. Resiko terlempar, terluka parah hingga kematian, membayangi penumpang setiap saat. Selain di Amerika, di Indonesia mayoritas para penumpang yang duduk di bangku belakang belum menyadari fungsi utama sabuk pengaman. Padahal selayaknya kursi depan, sabuk pengaman juga melindungi penumpang dari beragam insiden. Enggak juga, nggak apa-apa. Penting-penting nggak? Ya, buat keamanan kita sendiri. Minimnya kesadaran penumpang ini pula yang menarik perhatian netizen Alfado Adhar. Ia pun meliput fenomena ini dan karya Citizen jurnalisnya tayang di program Net 10. Baginya, penggunaan sabuk pengaman harus segera disadari pengguna mobil. Apa sih yang membuat masyarakat masih enggan memakai sabuk pengaman? Kalau menurut saya sih Mbak, masyarakat tuh masih beranggapan kalau duduk di belakang tuh lebih aman dibanding di depan. Padahal resikonya jika terjadi kecelakaan tuh sama. Harapan saya sih masyarakat bisa lebih sadar ya Mbak. Jangan sampai baru ada kecelakaan mereka baru mau memakai sabuk pengaman. Apa yang dikhawatirkan oleh Alfado juga menjadi perhatian oleh pengamat transportasi Leksomono Suryo Putranto. Baginya, mobil masa kini meski sudah berteknologi airbag masih tetap menggunakan sabuk pengaman di berbagai titik sebagai peranti utama keselamatan. Ini artinya, baik penumpang depan dan belakang wajib memakai sabuk pengaman. Sebenarnya seberapa penting sih penggunaan sabuk pengaman baik untuk pengemudi sama penumpang di depan ataupun di belakang? Penting sekali karena kecelakaan yang terjadi di kendaraan-kendaraan di mana penggunaan sabuk keselamatan itu tidak dilakukan dengan sempurna, itu menimbulkan korban yang besar. Kenapa korbannya besar? Ini terutama ya, kita jangan ngomong soal kendaraan pribadi seperti ini yang orangnya hanya sedikit ya. Saya bayangkan kalau angkutan umum dengan penumpang bis 50 orang kemudian tumbukan dengan energi yang sangat besar, kemungkinan besar penumpang itu akan terlontar kalau tidak diperlengkapi dengan sabuk keselamatan. Kalau dari pengamatan Bapak nih, masyarakat ini kan masih minim kesadarannya untuk memakai sabuk keselamatan, apalagi di kursi belakang. Terus apa gunanya ada nih kalau nggak dipakai? Masalah lalu lintas itu selalu kita ada 3E, yaitu engineering, itu adalah caranya bagaimana seatbelt ini dirancang supaya lebih selamat. Kemudian ada education, pendidikan kepada masyarakat. Ada enforcement, yaitu adalah penegakan hukum. Seberapa penting sih Pak aturan tentang penggunaan sabuk keselamatan untuk kursi belakang ini perlu segera diadakan? KNKT selama ini juga sudah mencoba memasukkan rekomendasi untuk angkutan umum ya, bus umum, khususnya untuk antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi yang jarak jauh, yang berkemungkinan memiliki kecepatan tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat fatalitas korban dan tingkat keparahan korban yang luka. Hingga kini, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendata pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman dari periode tahun 2015 hingga 2016 meningkat hingga 45,56%. Indikasi ini menandakan warga tidak peduli fungsi utama sabuk keselamatan. Sejumlah sanksi sudah diterapkan, termasuk diantaranya sosialisasi sabuk pengaman untuk penumpang belakang.
Untuk penegakan hukum juga kita menggunakan tilang itu. Pada saat mungkin kita melihat ada suatu pelanggaran, mobil tersebut kita hentikan, kemudian kita sampaikan atas pelanggaran tersebut, kemudian kita lakukan suatu penegakan hukum, apakah itu dengan teguran maupun tilang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pelanggar penggunaan sabuk pengaman dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000. Oleh karena itulah, secanggih apapun kendaraan, peluang cedera akan sangat besar jika penumpang mobil tidak mengenakan sabuk pengaman. Meski belum ada aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan sabuk pengaman untuk penumpang di bangku belakang, namun keselamatan tetaplah nomor 1. Dibutuhkan kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat guna mewujudkan keamanan berkendara. Anda juga bisa seperti netizen Alfado Adhar dengan bergabung bersama kami melalui aplikasi NetCJ. Kirimkan video-video menarik Anda, khususnya public affairs, ke netcj.co.id. Yuniar Fatma, Sigit Wicaksono, laporkan untuk NET.